Kisah dan mukjizat Nabi Isa alaihi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang ada di kepalamu ketika mendengar nama Nabi Isa disebut? Ada beragam kisah yang menyertai perjalanan hidup Nabi Isa. Mulai dari Isa si anak perawan Maryam, Isa yang bisa bicara saat bayi, dan banyak mukjizat lainnya. Sebagai umat muslim wajib untuk mengimani semua nabi dan rasul yang diutus Allah ke dunia, tidak terkecuali Nabi Isa. Seperti halnya ke-24 nabi dan rasul lainnya, perjalanan dakwah Nabi Isa penuh liku-liku. Sebagaimana yang dikisahkan dalam Al-Quran, Nabi Isa terlahir dari perut seorang perawan suci bernama Maryam. Ibunda Maryam merupakan anak perempuan dari lelaki pilihan Allah bernama Imran dari keturunan Bani Israel atau anak-anak Nabi Yakub. Dalam Al-Quran disebutkan, keluarga Imran adalah salah satu keluarga yang dipilih Allah untuk mendapatkan keistimewaan berupa nikmat kenabian. Oke, sebelum dilanjut bahasannya, kita mau ngingetin lagi nih ke kalian buat tekan button subscribe dan jangan lupa nyalakan juga loncengnya ya, agar teman-teman tidak ketinggalan update video-video terbaru dari One Fact. Maryam hamil Nabi Isa saat melakukan uzlah. Suatu ketika, Maryam menyingkir dari tengah masyarakat. Ia pergi ke bagian Baitul Muqaddas dan melakukan uzlah atau mengasingkan diri untuk fokus beribadah kepada Allah. Kemudian, Allah mengutus malaikat Jibril dalam bentuk manusia. Malaikat tersebut diperintahkan untuk meniupkan ruh Nabi Isa dalam rahim Maryam. Alangkah terkejutnya Maryam kala itu. Malaikat Jibril berkata, "Sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Tuhanmu untuk memberi seorang anak laki-laki yang suci. Bagaimana akan ada seorang anak laki-laki, sementara tidak pernah seorang manusia pun menyentuhku? Aku bukan pula seorang pezina," ujar Maryam. Menjawab kebingungan Maryam, Allah lantas berfirman melalui perantara Jibril. Hal itu tertuang dalam surat Al-Imran ayat 47. Dia Maryam berkata, "Ya Tuhanku, bagaimana mungkin aku mempunyai anak, padahal tidak ada seorang laki-laki pun yang menyentuhku?" Dia, Allah berfirman, demikianlah Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, Dia hanya berkata kepadanya, "Jadilah," maka jadilah sesuatu itu. Nabi Isa dikhianati oleh Yahuda Iskariot. Perjalanan dakwah Nabi Isa tak selalu berjalan mulus. Sebagian umat Yahudi menyimpan permusuhan kepada Nabi Isa. Bahkan mereka berencana untuk membunuh utusan Allah tersebut. Terdapat pengkhianatan oleh salah seorang Hawariyun atau pengikut Nabi Isa bernama Yahuda Iskariot. Dia mengaku mengimani kenabian Isa, namun hatinya berkata sebaliknya. Oleh sebab itu Yahuda Iskariot termasuk kaum munafik. Kemunafikan Yahuda Iskariot terkuak saat membongkar tempat persembunyian Nabi Isa. Alhasil musuh dapat menyergapnya di tempat tersebut. Nabi Isa berhasil lolos dari upaya pembunuhan. Dalam penangkapan itu, sesungguhnya para musuh hanya menangkap seseorang yang mirip atau menyerupai Nabi Isa. Orang-orang Nasrani meyakini musuh telah menyalib Nabi Isa pada hari Jumat, kemudian membunuhnya. Namun, kitab Al-Quran menolak bahwa Nabi Isa telah disalib dan dibunuh. Dalam Al-Quran, disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengganti Nabi Isa yang hendak dibunuh dengan seseorang berwajah mirip. Allah telah melindungi Nabi Isa. Nabi Isa dikaruniai banyak mukjizat. Nabi Isa merupakan nabi terakhir yang diutus oleh Allah untuk berdakwah kepada Bani Israel. Hal itu demi mewujudkan umat yang bertakwa dan taat beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Isa diberikan segala kelebihan untuk menggeser zaman jahiliyah menuju jalan yang penuh penerangan, yakni iman dan Islam. Sebagai bekal perjalanan dakwahnya, Nabi Isa diberikan beragam mukjizat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal itu bertujuan untuk menunjukkan dan meyakinkan kepada masyarakat bahwa mereka hanya patut menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Nabi Isa terlahir tanpa seorang ayah. Terlahir tanpa adanya seorang ayah adalah mukjizat yang sangat agung. Namun perlu diketahui, Nabi Isa bukanlah satu-satunya nabi yang terlahir tanpa ayah. Ada nabi lain yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa ayah, bahkan tanpa ibu juga. Siapakah itu? Benar, Nabi Adam alaihi salam. Nabi Isa dapat berbicara saat bayi.
Kemampuan berbicara saat masih bayi merupakan mukjizat yang sangat luar biasa. Meskipun Nabi Isa masih bayi, tetapi Allah menjadikannya dapat berbicara kepada kaumnya dan mengabarkan tentang dirinya. Dengan demikian masyarakat dapat mempercayai dan berhenti mengolok-olok Bunda Maryam. Saat Bunda Maryam berjalan melewati masyarakat, tak sedikit yang mencemoohnya. Sebab mereka hanya mampu melihat anak Maryam hanya secara lahir. Mereka memandang Maryam dengan penuh curiga. Banyak tudingan negatif tertuju padanya. Namun, Maryam tak ingin menjawab beragam tudingan menyakitkan tersebut. Dia lantas mengisyaratkan agar orang-orang yang menudingnya berzina untuk langsung bertanya kepada Nabi Isa yang saat itu berada dalam gendongannya. "Bagaimana mungkin kami bisa berbicara dengan anak bayi yang baru dilahirkan?" tanya mereka dengan raut wajah tidak percaya. Atas kuasa Allah, Isa menjawab tudingan masyarakat. Hal itu tercantum dalam firman Allah di surat Maryam ayat 27 hingga 33. Nabi Isa diangkat ke langit dalam peristiwa penyaliban. Pada suatu ketika, orang-orang Yahudi berencana melakukan pembunuhan terhadap Nabi Isa. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan, orang-orang Yahudi menghasut Raja Damasik atau Damaskus, seorang musyrik penyembah bintang. Mereka mengatakan bahwa di Baitul Maqdis terdapat seorang lelaki yang menghasut khalayak ramai agar memberontak kepada raja. Lantaran murka, raja memerintah gubernurnya untuk menangkap Nabi Isa, menyalibnya, lalu mengikat kepalanya dengan duri. Sementara, Allah melindungi Nabi Isa dengan cara menyerupakan sahabat Nabi Isa seperti dirinya. Saat penangkapan terjadi, Nabi Isa diangkat ke langit. Hal itu tertuang dalam surat An-Nisa ayat 157 hingga 159. Nabi Isa dapat menghidupkan burung dari patung tanah liat. Pada zaman itu, para pendeta masih memegang teguh kitab Taurat dan menentang ajaran Nabi Isa. Dakwah Nabi Isa pun diketahui oleh Raja Herodes. Tak percaya dengan dakwah Nabi Isa, Raja Herodes meminta menunjukkan mukjizat. Bahkan Raja Herodes langsung mengumpulkan rakyatnya untuk melihat mukjizat itu. Nabi Isa lantas membuat sebuah patung dari tanah liat berbentuk burung. Saat Nabi Isa meniupnya, patung itu tiba-tiba hidup dan terbang. Nabi Isa dapat menyembuhkan orang berpenyakit kusta hingga kebutaan. Mukjizat lain yang dimiliki Nabi Isa adalah menyembuhkan orang berpenyakit kusta. Selain itu, Nabi Isa juga dapat mengembalikan penglihatan orang yang terlahir buta. Hal itu tertuang dalam surat Al-Maidah ayat 110. Nabi Isa dapat mengetahui rahasia orang lain. Nabi Isa juga diberikan mukjizat untuk mengetahui apa yang orang lain makan dan disimpan di dalam rumah. Hal itu tertuang dalam surat Al-Imran ayat 49. Nah, itu tadi kisah dan mukjizat Nabi Isa alaihi salam. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Oke, sampai di sini dulu ya video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.